Assalamualaikum. Masih pada ingat nggak ya soal Brian Johnson? Dulu pernah kita ulas ya. Bilioner yang punya obsesi awet muda, awet sehat gitu. Dia sempat belanjain 2 juta tuh untuk treatment kesehatannya, yaitu 2 juta dolar. Kalau 2 juta rupiah sih cuma setengah UMR nih ya. Ini dolar nih, dolar Amerika. Nah, salah satu juru sehatnya sang bilioner, fasting yang 18 jam. 18-6. Bukan 16 itu sekali lagi, tapi 18-6. Fasting puasanya 18 jam. Nah, jarang nih yang praktekin kayak gini. Bisa jadi ya, 18-6 ini merupakan intermittent fasting yang terpanjang, atau bisa juga dibilang dia itu extended fasting yang terpendek durasinya. Tapi, lah ini, banyak pakar yang beneran ahli penuaan ya peneliti centenarian atau ahli kesehatan jangka panjang yang modern, kayak Profesor Walter Longo, itu kasih warning loh agar kita jangan ikut-ikutan fasting panjang kayak gini. Apalagi dia itu praktekinnya setiap hari gitu, tanpa jeda, Masya Allah. Kalau Om Brian Johnson mungkin kasus khusus ya. Kondisinya kan amat prima tuh di awalnya dia mulai program. Terus keduanya dia itu didampingi tim ahlinya ahli yang monitor terus tiada henti. Check up juga rutin banget. Ketiganya, bersama profesional pendamping itu, dia memainkan banyak banget juru sehat lainnya yang anggarannya sampai jutaan dolar tadi itu. Lah, sedangkan menonton kanal sini nih, apalagi yang pensiunan kayak saya, startnya belum tentu prima. Ya, kalau kayak saya ini startnya udah hampir umur 60 tahun malah. Terus yang mendampingi paling juga istri saya. Itu pun kalau lagi di rumah. Nah, padahal jadwal senam sama arisannya itu sambung menyambung. Nah, cek kesehatan juga paling pol setahun sekali kan ya. Jurus yang dimainkan, angin-anginan juga. Kalau pas males, sering juga jadi kaum rebahan. Percaya sih, saya sama saran ahli kayak Profesor Patur Longo dan kawan-kawan. Jadi kalau saya ya, insya Allah nggak akan praktekin yang 18-6 secara rutin. Kalau penonton sekalian ada yang niat praktekin rutin, silakan aja komen. Jarang kali ya yang niat praktekin model ini. Tapi niat nggak niat sebagai pengetahuan umum, nggak ada salahnya yuk. Kali ini kita tinjau, apa sih alasan para guru fasting sehingga jarang ada yang merekomendasikan pola 18-6. Alasan pertama nih, fasting itu bukan permainan kejar-kejaran kuantitas, yang durasinya makin lama makin bagus, nggak kayak gitu. Ibarat ucok nih, PDKT sama kekasih hati. Emang sih, pacarnya itu penggemar duren, tapi ya kalau terus dikasih durennya segerubak, malah jadi perkara kan ya. Alasan kedua, kalau ngerti jurus-jurus kombinasi ya, yang bisa dipadukan dengan fasting, itu semua benefit yang didapat dari 18-6 bisa juga semua didapat dari yang 16-8 fasting. Oke lah, kalau yang baru belajar-belajar ya, baru pegang satu jurus toh itu puasa 16 jam, autofaginya belum terlalu ngegas. Tapi kalau dikombinasi dengan berbagai taktik tuh, kayak yang sering kita ulas, jangankan 16 jam, 13 atau 14 jam aja, itu ketosisnya bisa udah kenceng, bakar lemak kenceng, autofagi pun bisa juga ngegas. Sifatnya dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu, malah aman. Berat badan aja juga terus bisa turun. Jadi kalau bisa dengan fasting 14-16 jam aja, ngapain juga terus dibablasin jadi 18 jam. Karena dibalik itu ada risikonya, alasan ketiga nih. 18 jam itu risiko tinggi tuh kalau dirutinkan setiap hari. Ya, ini kan perbatasan ya. Secara umum, guru-guru fasting bilang, kalau intermittent fasting yang ringan, itu dipraktekin setiap hari itu nggak apa-apa, kata mereka. Sedangkan kalau extended fasting, itu tidak direkomendasikan setiap hari karena secara penelitiannya ya, itu masih berlangsung terus, belum proven, belum terbukti aman untuk yang dipraktekin terus-terusan jangka panjang. Nah, 18 jam itu sekali lagi ini perbatasan. Dibilang intermittent fasting juga bisa, ya ini intermittent fasting yang terpanjang, tapi bisa juga dihitung extended fasting. Extended fasting yang terpendek. Nah, keamanannya jadi walau-alam. Contoh Brian Johnson tadi ya, dia kan praktek 18 jam tuh tiap hari. Bukan gak ada isu loh. Tim profesional pendampingnya ya, tiap-tiap hari itu berjuang jaga-jagain. Kalau durasi 18 jam itu terlalu panjang gitu untuk jadi rutinitas harian. Kalau menurut saya sih ya, mukanya itu terus jadi kelihatan kayak cowok gitu loh. Khas orang-orang yang puasanya terlalu intens. Silakan aja nih, kalau yang punya pendapat lain tentang dia. Alasan berikutnya ya, di satu sisi sebagai intermittent fasting dia kepanjangan, tapi sebagai extended fasting dia masih terlalu pendek. Dr. Jason Fung, Mindy Pes, dan guru-guru fasting ya, yang seperti mereka, itu bilang, kalau kelas fastingnya mau naik, maka setelah lama praktekin intermittent fasting, pikirkanlah extended fasting. Dan menurut mereka, extended fasting yang paling pendek, itu sekitaran 24 jam, atau kurang dikit.
Yang kelas berat lagi dari itu bisa macam-macam lagi tuh, bisa water fasting yang 36 jam, 48 jam, 72 jam, dan seterusnya. Selain ngegas autofagi, extended fasting ini akan ngegas stem cell juga untuk mendorong super healing, terus mereset sistem imun, mereset gut microbiome, dan seterusnya. Itu merupakan sesuatu yang sulit didapat kalau kita sekedar jalanin intermittent fasting kelas pendek. Nah, tapi durasi 24 jam ini terus ada yang nawar-nawar dikit dan neliti-neliti lagi. Masa sih extended fasting pasti 24 jam bulat? Masa kurang-kurang dikit nggak boleh? Nah, ternyata ini memang masih bisa ditawar. Profesor Walter Longo terus menciptakan model FMD gitu, yang sifatnya bahkan itu puasa palsu. Terus ada lagi yang membuktikan 20 jam aja asalkan kombinasi jurusnya tepat, ancang-ancangnya tepat, amat bisa setara dengan yang 24 jam. Dokter Saidul Akbar tuh, dokter Indonesia juga ya, pernah membahas betapa puasa 20 jam itu efek-efeknya bisa mendekati extended fasting yang 24 jam. Kalau dipendekin lagi bisa nggak? Masih bisa, dikit lagi, yaitu sampai 19 jam. Dulu pernah kita ulas juga. Angka 19 ini untuk orang tertentu ada makna spiritualnya juga nih, walau alam. Tapi ya, kalau baru 18 jam, itu nggak pernah kedengeran ada yang bilang dampaknya bisa sama atau mendekati yang 24 jam, harap maklum. Tanggung kan jadinya. Kalau emang mau fasting panjang, kenapa cuma 18 jam? Tambah minimal 1 jam lagi aja, atau 1 jam sekian menit, udah bisa jadi extended fasting yang lebih proven. Risikonya dapat, terus benefitnya kurang optimal. Nggak kerasa rugi kan ya. Gitu deh. Simpulannya nih ya. Ini bukan rekomendasi medis, tapi portase aja nih. Kalau mau praktek setiap hari, ya intermittent fasting aja. Jangan yang panjang-panjang. Maksimal ya 16-8. Itu pun nggak mesti bulat 16 jam. Kemarin udah kita bahas. Bisa rata-ratanya antara 14 sampai 16 jam. Sedangkan kalau mau healing yang lebih dalam, bisa dipraktekin extended fasting, tapi itu bukan untuk rutin terus-terusan secara jangka panjang. Durasi fastingnya ini kalau extended fasting kelas minimalis antara 19 sampai 24 jam. Sedangkan untuk yang lebih dari 24 jam itu beda kelas lagi, lain waktu aja kita bahas. Itu deh kira-kiranya. Terima kasih.